menyaksikan. Bandung Noah kota kembang, Bandung sasakala sang kuriang, di lingkung gunung heureun ku tangtung, puser kota nu mulya parahyangan. Bandung pada muru dijugjugan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, juga hadirin yang berbahagia. Hobi saya membaca. Saya sering datang ke perpustakaan daerah Subang ini untuk membaca buku dan meminjam buku. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah buku yang saya pinjam dari Pusda dengan judul Asal-Usul Bandung. Penulis Ahmad Yani S, edisi cetakan 1, penerbitan Bandung Bukuna. Yuk dengarkan saya bertutur. Tanah Pasundan memiliki banyak gunung. Salah satu gunung yang paling aktif memuntahkan lava di tanah Pasundan adalah Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu pernah meletus dengan dahsyatnya, merusak desa-desa dan kampung-kampung. Seorang sakti mandraguna bernama Empu Wisesa datang ke tempat bencana dan menemukan 2 bayi yang kedua orang tuanya menjadi korban letusan. Kemudian bayi tersebut dirawat dan dibesarkan oleh Empu Wisesa. Bayi tersebut diberi nama Jaka dan Wira. Empu Wisesa juga memiliki anak perempuan yang bernama Sekar. Mereka tumbuh bersama hingga mereka dewasa. Walaupun mempunyai guru yang sama, namun perangai mereka sangat berbeda. Jaka tumbuh menjadi pemuda yang tampan, pandai bergaul, pandai bercakap-cakap, dan sebagai murid dari sang guru, Jaka tentu saja pintar. Tapi karena kepintaran itulah Jaka suka menggampangkan masalah. Wira pun tampan dan pintar, namun dia kurang pandai bergaul dan bercakap-cakap dengan orang lain. Dan kelebihan Wira dari Jaka adalah Wira rajin mengembangkan ilmu pengetahuan. Kesamaan di antara keduanya adalah memiliki perasaan yang sama kepada Sekar dan memiliki keinginan untuk mempersutinya. Jaka yang memiliki perangai yang pandai bercakap-cakap dengan mudah mengambil hati Empu Wisesa. Dan tanpa bertanya kepada Sekar, Empu Wisesa menyetujui lamaran Jaka. Namun, Sekar yang sebenarnya gadis baik dan berbakti kepada orang tua justru menolak keinginan sang ayah. Maaf ayahanda, Wira juga semalam sudah menyampaikan maksud hatinya untuk melamarku. Dan aku sudah menyatukan pilihan kepada Wira. Wira tidak segagah desakan Jaka. Namun, di mata dan di hatiku, Wira memiliki kelebihan yang luar biasa. Mendapat penolakan itu membuat Wisesa gundah. Dia tidak mau mengecewakan kedua muridnya maupun putrinya. Akhirnya dipanggillah kedua muridnya itu. Aku adalah guru kalian. Kemarin Jaka melamar putriku dan aku menerimanya. Namun ternyata pada hari yang sama Wira menemui putriku juga untuk melamarnya. Dan putriku menerimanya. Aku tak ingin memaksa kehendakku dan tak ingin menyakiti perasaan kalian. Agar adil, aku membuat sayembara untuk kalian. Siapa yang mampu memadamkan lahar Gunung Tangkuban Perahu, maka dialah yang akan kunikahkan dengan Sekar. Teman-teman, kira-kira siapa ya yang akan memenangkan sayembara itu? Ada yang bisa menebak? Yuk kita lanjut cerita.
Keduanya pun pamit dari hadapan gurunya. Dan kemudian mereka berpencar. Jaka dengan keahliannya dalam berkomunikasi sangat mudah disukai banyak orang. Namun bukan ilmu yang didapat. Jaka malah berfoya-foya di berbagai tempat. Sikap Jaka tersebut dilandasi oleh rasa pesimis. Mustahil memadamkan lahar gunung Tangkuban Parahu yang begitu besar dan luas. Buat apa melakukan hal yang tidak perlu dilakukan? Buang-buang waktu saja. Lain halnya dengan Wira. Wira mengelilingi dan melusuri setiap tempat, mencari kemungkinan memadamkan lahar gunung. Setahun berlalu, Wira belum menemukan cara. Rasa jenuh dan lelah fisiknya membuatnya frustasi. Di tengah lelahnya, dia tertidur cukup lama di bawah pohon rindang di pinggiran Sungai Citarum. Di dalam Sungai Citarum terdapat banyak ikan dan hewan air lainnya. Ikan tidak hanya dikonsumsi oleh manusia, juga sera. Teman-teman tahu sera itu apa? Ada yang tahu gak? Sero itu berang-berang, hewan pemangsa ikan. Setelah terbangun, tampaknya rasa lelah berangsur hilang. Saat sedang termenung, dia melihat tingkah Sero yang bolak-balik membawa ranting pohon untuk membuat aliran sungai terbendung. Teman-teman, kira-kira apa ya yang dipikirkan oleh Wira? Wira berpikir, bagaimana kalau ke bendung Sungai Citarum? Bisakah air sungai mengalir ke kawah gunung? Kalau ku bendung, bagaimana nasib penduduk? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Wira membuat rencana. Penduduk, hewan ternak, dan yang lainnya yang berada di daerah Cengkungan, ia ungsikan terlebih dulu. Lalu dengan keahlian dari gurunya, ia meruntuhkan sebuah bukit. Air sungai perlahan mengalir dan menggenangi Cengkungan. Lahar gunung yang terendam air lama-kelamaan menjadi dingin. Wira berhasil memadamkan lahar panas gunung Tangkuban Perahu. Dengan begitu, Wira lah yang menangkan sayembara dan berhak menikahi Sekar. Teman-teman, ternyata Wira ya yang berhasil menangkan sayembara itu. Sebuah danau yang terbentuk bendungan itu, orang-orang menyebutnya Danau Bendung. Namun, pengucapan itu berubah menjadi Bandung seiring berjalannya waktu. Setelah bertahun-tahun lamanya, bendungan tersebut mengalami kebocoran dan air danau berangsur-angsur mengering. Dan dari waktu ke waktu, daerah itu semakin ramai menjadi tempat tinggal. Kemudian daerah itu disebut Bandung. Hadirin yang berbahagia, itulah buku asal-usul Bandung apabila dibandingkan dengan penelitian geologi dan geografi. Cerita rakyat itu memiliki banyak kesamaan. Buku asal-usul Bandung karya Ahmad Yani S itu tidak hanya memberikan informasi tentang sejarah kota, juga mengajarkan nilai-nilai perjuangan dan pentingnya cinta tanah air. Buku ini juga memberikan banyak hikmah, terutama dalam konteks pendidikan dan nilai-nilai perjuangan. Buku ini selain menceritakan sejarah Bandung, juga menekankan pentingnya kerja keras, komitmen, rela berkorban, semangat pantang menyerah, dan cinta tanah air. Sekian dari saya. Sore hari menggunting kuku, ibu datang membawa tamu. Ayo rajin membaca buku
Buku itu jembatan ilmu. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya. Cerita yang dibawakan asal usul Bandung.